Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar. Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh, hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan, itu insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi, sehingga negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi ini yang saya titik beratkan. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita ya tentang saya jelaskan. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun, perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Rabi'ah Adawiyah itu, wastighfaruna yahtaju ilal, sudah minta maaf sama Allah saja, sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang, itu tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu, istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi'ah Adawiyah, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak hidup di tempat kita yang berbeda, itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik. Justru setelah kita belajar, malah permintaannya aneh-aneh. Udah lagi. Khas kiai, karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak perlu basa-basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ranking 1, anak kita kumplot, lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada naik kelas.
toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kamu. Nah, makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Nah, di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat. Niat itu begini, begini, begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andaikan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andai kan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, sekali tidak jabat malah ganggu. Itu nggak boleh. Harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Nah, dengan seperti itu berarti sudah biniyatin solihatin, punya niat yang baik. Saya kira demikian karena memang suasananya masih pandemi, tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual, tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadhu ini. Karena bernegara itu kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan itu semua orang supaya merasa tertib. Tapi kita sebagai kiai tertib itu dimulai cara tawadhu tadi, karena kita tidak merasa paling benar sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik. Tapi kalau sudah orang merasa benar sendiri, bahkan saya dengan anak saya itu ya sering takut ya karena jangan-jangan benar anak saya. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa, alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya itu, bahagia itu mahal gitu. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu gitu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja ya karena tawaduk. Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang enggak lupa itu jolali sholat sampai wong sing apik, sing tawaduk, sing alat. Nah, saya mohon kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka ya barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa itu kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang luhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi. Sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat geger rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Lingga, saya dibantukan. Saya Ahmad Zainuri dari Ikatan Jomblo Nahdlatul Ulama. Mau tanya Gus, apakah nanti orang yang belum menikah tapi sudah meninggal akan dapat jodoh di akhirat? Pertanyaannya. Ini ada pertanyaan seperti ini yang masuk. Nah ini, bagaimana kita menjaga kestabilan keimanan kita dalam menghadapi cobaan di tahun 2021, Gus? Ini ada pertanyaan dari Lansmi Satriani.